Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menjelaskan materi perkuliahan yaitu aljabar yang membahas tentang operasi hitung bentuk aljabar. Perkenalkan, nama saya Anggi Salviani, IPM 4020026 dari Universitas PGRI Silampan. Baiklah, adapun unsur-unsur aljabar, perhatikan berikut ini. Ya, di sini ada soal, itu ada 2x plus 4, di mana 2 itu adalah koefisien dari x, sedangkan x itu adalah variabel, dan 4 itu adalah konstanta. Kenapa dibilang begitu? 2 itu adalah koefisien dari variabel x, di mana jika ada angka di depan variabel itu disebut dengan koefisien, tetapi jika angka itu tidak ada variabelnya itu disebut dengan konstanta. Ya. Oke, selanjutnya sudah kita tentuin tadi, 2 itu adalah koefisien, x adalah variabel, dan 4 adalah konstanta. Jadi, koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, 6x plus 4y plus 5x min 7y plus 9. Koefisien pada suku 6x adalah 6, koefisien pada suku yang pertama itu adalah 6. 4y adalah 4, 5x adalah 5, dan min 7y adalah min 7. Jadi koefisien itu adalah angka di depan variabel. Selanjutnya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, jadi variabel di sini kenapa disebut variabel? Itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, gitu ya. Kalau 2 kita udah tahu angkanya 2. Nah, sedangkan untuk x, y gitu ya, itu belum tahu nilainya berapa, ya. Makanya disebut dengan variabel. Nah, variabel disebut juga dengan peubah. Variabel biasanya itu dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, X, Y, Z. Nah, itu adalah lambang dengan huruf kecil ya variabelnya. Jadi bisa bebas, bisa mau A, mau B, mau C, mau X, mau Y, mau Z gitu ya. Selanjutnya, ini tadi udah kita tentuin konstanta yang mana koefisien, mana itu variabel, dan juga mana itu konstanta. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah membahas tentang pengertian dari koefisien, variabel, sekarang adalah konstanta. Konstanta ini adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, konstanta ini itu berdiri sendiri, artinya di sini itu berupa bentuk aljabar aja, berupa bilangan, tetapi tidak ada variabel di belakangnya gitu. Makanya disebut dengan konstanta. Selanjutnya, untuk faktor ya. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P dikali Q dengan A, P, Q itu bilangan bulat, maka P dan Q disebut dengan faktor-faktor dari A. Pada bentuk aljabar di atas, misalkan ada 5x, itu dapat diuraikan sebagai 5x sama dengan 5x 5 dikali dengan x, atau 5x itu sama dengan 1 dikali dengan 5x, atau hasilnya adalah 5x. Nah, jadi faktor-faktor dari 5x ini adalah 1, 5x, dan 5x. Selanjutnya, untuk suku. Untuk 2x plus 4, 2x ini adalah suku, sedangkan 4 ini adalah suku. Kenapa demikian? Nah, suku itu terbagi menjadi 2 jenis. Itu yang pertama itu sejenis, dan suku tak sejenis.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa sih pengertian suku gitu ya. Suku adalah variabel berserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih ya. Nah, sedangkan untuk suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, jadi kalau suku sejenis itu memiliki pangkat dan variabelnya yang sama ya. Kalau contohnya misalkan ada 5x dan min 2x, 3a kuadrat dan a kuadrat, y dan 4y. Oke. Kalau suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Artinya di sini contohnya ya. Kalau misalkan contoh bentuk aljabar nih, dari yang pertama 15x plus 9y plus 7x plus 3y. Kalau suku-suku sejenisnya itu 5x dan 7x karena variabelnya sama ya. Misalkan ada lagi 9x, 9y dan 3y. Kenapa sama? Karena variabel memiliki variabel yang sejenis. Begitupun yang di bawahnya ya. Oke, dengan catatan suku satu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih ya. Jadi kalau suku satu dia tidak dihubungkan dengan operasi jumlah atau juga selisih ya. Contohnya misalkan 3x gitu ya, 2a, 2 pangkat 2 atau juga min 4xy dan seterusnya gitu ya. Nah, misalkan dia suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nah, misalkan ya contohnya 2x plus 3 gitu ya, a kuadrat min 4 gitu. Terus ada juga contohnya 3x pangkat 2 min 4x. Nah, itu kan dihubungkan dengan operasi jumlah atau juga selisih. Sedangkan kalau dia suku 1 itu tidak ada dihubungkan dengan operasi jumlah atau juga selisih ya. Oke, kalau untuk suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau juga selisih. Nah, contohnya seperti ini. 2x pangkat 2 min x plus 1 gitu ya. Jadi dikurang 1x dan juga ditambah dengan 1. Ada di sini ada dua operasi jumlah dan juga selisih yang dihubungkan dalam suku ketiga ini ya. Terus kalau bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut dengan suku banyak. Oke, dengan catatan bentuk aljabar suku 2 disebut juga dengan binom, bentuk aljabar suku 3 disebut dengan trinom, sedangkan bentuk aljabar suku banyak disebut dengan polinom. Nah, sedangkan di kelas 9 nanti ya kalian akan mempelajari pemfaktoran pada bentuk aljabar suku 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung bentuk aljabar ya. Sebelum kita membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami tentang perkalian suatu konstanta dengan suku banyak dan tentang substitusi bilangan pada variabel peubah dari suku banyak. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ya. Misalkan yang pertama ada 3 dalam kurung a plus 4 sama dengan 3a plus 12. Kenapa demikian? Karena 3 dikali dengan A terus 3 juga dikali dengan 4, maka akan hasilnya mendapat 3A plus 12. Itu adalah sifat distributif ya. Terus yang kedua, misalkan min dalam kurung X min 4 tutup kurung sama dengan min X plus 4, dimana min dikali X sama dengan min X, min dikali dengan min 4 ya. Ini sama dengan min sama min itu plus, jadi plus 4 ya. Oke, dan seterusnya. Dan jika pada bentuk aljabar 5x plus 3y variabel ini diganti dengan 2 dan variabel y diganti dengan 4, maka diperoleh ya ini ya. Misalkan variabelnya dirubah menjadi 5x plus 3y, itu kita masukkan ya, 5 x nya kan 2 kan ya, kita masukkan 2 plus 3 y nya itu adalah 4, kita masukkan 4, jadi 5 dikali 2 dengan 10, 3 dikali 4 sama dengan 12, jadi 10 ditambah dengan 12. Oke. Proses mengganti variabel dengan suatu bilangan disebut dengan proses substitusi ya. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan.
Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada bentuk aljabar, tetapi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar ini itu dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat distributifnya teman-teman semuanya. Nah, yang pertama contoh 4x plus 3x sama dengan 4. Ini sama ya, sejenis ya, karena X ketemu X ya. Jadi kita tinggal tambahin aja 4 ditambah sama 3 itu adalah 7X. Nah, begitupun selanjutnya, misalkan ada 6A, min 4A, min 2A, plus 3A. Ini sama dengan berarti kita ambil koefisien di depan variabel yang sama. Misalkan 4 dikurang sama 6 dikurang sama 4 dikurang sama 2 plus 3 ya. A ya, variabelnya kan sama sejenis ya. Berarti A sama dengan berapa ini? 3A ya. Untuk selanjutnya begitupun untuk seterusnya ya. Nah, operasi penjumlahan pada bentuk aljabar di atas itu tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis, yaitu misalkan 5x, 3y dan 6 tidak sejenis ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya misalkan ya kita kurangkan bentuk aljabar. Oke, untuk penyelesaiannya yang A 7x min 3y min 5x min 2y sama dengan ya, kita cari variabelnya yang sama. Ini misalkan yang sejenis ya, 7x itu sejenis sama dengan 5 min 5x ya. Jadi 7x dikurang sama 5x itu sama dengan 2x, min 3y dikurang sama 2y sama dengan 5y. Oke, selanjutnya untuk yang B itu 7x pangkat 2 plus 2x min 3 min dalam kurung 6x pangkat 2 plus 5x plus 2 itu sama dengan ya, kita cari variabel yang sejenis, suku yang sejenis tadi. Misalkan x pangkat 2 sejenis sama dengan min 6x pangkat 2 ya, hasilnya itu mendapat x pangkat 2 ya. Terus ada 2x itu sejenis sama dengan min 5x ya, dimana 2x dikurang sama 5x itu min 3x ya. Oke, selanjutnya min 3 itu sejenis dengan min 2, dimana hasilnya adalah min 5. Selanjutnya operasi hitung perkalian dan pembagian ya. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Beberapa sifat tersebut antara lain, yang pertama sifat komutatif penjumlahan, yaitu A plus B itu sama dengan B plus A ya, sama aja ya. Oke, kalau perkalian yaitu A dikali B itu sama dengan B juga dikali dengan A. Kalau sifat asosiatif, contohnya penjumlahan ya, yaitu A plus dalam kurung B plus C tutup kurung. Jadi A sama dengan A plus B plus C ya. Jadi kalau perkalian yaitu A dikali dalam kurung B kali C tutup kurung itu sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C ya. Kalau sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikali B dalam kurung B plus C itu sama dengan A dikali B plus A dikali C ya. Jadi gini, A dikali sama B, A juga dikali dengan C, itu pada perkalian antar suku ya. Aljabar kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasarnya teman-teman semuanya ya. Selanjutnya, kalau perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak, berikut ini disajikan beberapa contoh perkalian suku 1 baik perkalian dengan suku 2 atau dengan suku banyak ya. Ada tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut ini. Ada contohnya A 6x dalam kurung x min 2y tutup kurung. Artinya di sini ya, nanti kita bakalan menyelesaikan dari contoh soal ini ya teman-teman semuanya. Ada juga nih soalnya yang B 8a ya dalam kurung 3a B min 2AB kuadrat min 8AB ya. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama gunakan sifat distributif untuk menyelesaikan permasalahan di atas teman-teman. Nah, misalkan ada soal ya, dari soal yang pertama itu adalah tadi 6x dalam kurung x min 2y tutup kurung itu sama dengan 6x ini dikali sama x, terus
6x ini juga dikali dengan min 2y ya. Jadi persamaan menjadi seperti ini, maka 6x dikali dengan x adalah 6x kuadrat min 6x dikali dengan 2y itu 12x y. Oke. Dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Oke, masih sama dengan perkalian sebelumnya teman-teman semuanya. Penyelesaian perkalian suku 2 ini atau binomial tetap menggunakan konsep dasar dari sifat distributif yang tadi ya. Nah, misalkan kita mempunyai suku 2 binomial yang berbentuk A plus B dan C plus D, langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan adalah seperti terlihat pada ini ya. Jadi kalau misalkan ada ya, ini suku 2 ya, A plus B C plus D itu sama dengan A dikali dengan C, jadi AC, A dikali dengan D itu AD ya, plus ya tetap ya kalau ininya ya lambangnya ya. B dikali sama C itu BC ya, B dikali dengan D ya, plus BD. Nah, jadi A plus B dalam kurung C plus D tutup kurung itu sama dengan dalam kurung AC plus BD tutup kurung plus AD plus BD ya. Oke, selanjutnya perkalian suku 2 dengan suku 2 merupakan bentuk perkalian antara suku 2 dengan dirinya sendiri atau dapat diartikan sebagai pengkuadratan suku 2. Misalkan kita mempunyai suku 2-nya x plus y, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut teman-teman semuanya. Perhatikan ya. Ya. Nah, untuk yang pertama itu x plus y dalam kurung x plus y tutup kurung kuadrat itu sama dengan x plus y dikali dengan x plus y, jadi pengkuadratan ya. Nah, kalau misalkan berarti kita menggunakan sifat distributifnya teman-teman semuanya ya. Jadi ini bisa x dalam kurung x plus y dalam kurung x plus y ya. Atau juga bisa nih x kali x ya, x kali y nih ya, y kali x nih, y dikali dengan y, ini sifat distributif ya, maka akan mendapatkan hasil dengan sifat komutatif tadi, x dikali x dengan x pangkat 2, x kali y itu x y kali x itu x y kali y itu y kuadrat ya. Nah, hasilnya adalah x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 2. Oke, sebagai contoh nih, tentukan hasil kali dari x min 4 dikali dengan x plus 4 ya. Jadi penyelesaiannya sama seperti tadi. Jadi kita ambil aja ya, x min 4 dikali dengan x plus 4 itu sama dengan x dikali x ya, ini ya, x dikali 4 ya, min 4 dikali dengan x dan min 4 dikali dengan 4. Jadi perkaliannya seperti ini teman-teman. Ini gini ya. Nah, itu akan mendapatkan hasilnya x pangkat 2 ya, x kali 4 itu 4x min 4x dikali x min 4x min 4 dikali dengan 4 itu min 16 ya, maka hasilnya mendapat x pangkat 2 min 16. Oke, jadi x min 4 dikali dengan x plus 4 itu sama dengan x pangkat 2 min 16. Pemfaktoran suku aljabar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pemfaktoran suku aljabar teman-teman semuanya. Nah, kalian masih ingat dengan istilah faktor suku aljabar? Oke, dengan bentuk aljabar xy itu merupakan perkalian dari x dengan y, atau xy itu sama dengan x dikali dengan y ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Maka yang menjadi faktor dari xy adalah x dan y, begitu juga dengan bentuk a dikali dengan x plus y, di mana faktor dari a dalam kurung x plus y tutup kurung adalah a dan x plus y. Jadi yang dimaksud dengan pemfaktoran bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku ke dalam bentuk perkalian atau faktor. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum distributif dan faktor persekutuan aljabar teman-teman semuanya. Nah, hukum distributif untuk bilangan a, b, c ini anggota bilangan real. Kenapa demikian? Pada hukum distributif ini berlaku aturan A dikali B plus C itu sama dengan A dikali B plus A dikali dengan C. Nah, jadi faktor penjumlahan suku-suku untuk memfaktorkan bentuk aljabar ini dapat menggunakan hukum distributif, teman-teman. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari faktor persekutuan terbesar dari setiap suku aljabar.
Perhatikan contoh berikut. Oke, selanjutnya contohnya ya, faktorkanlah bentuk aljabar berikut ini. Dimana yang A 2x pangkat 2 plus 8x pangkat 2y. Oke, untuk membahas jadi soal yang A itu kita bisa ya ambil ya, coba 2x pangkat 2 plus 8x pangkat 2y itu sama dengan 2x pangkat 2, dimana 1 plus 4y. Kita bisa faktorkan ya. Jadi FPB dari 2x pangkat 2 dan 8x pangkat 2y itu sama dengan 2x pangkat 2. Jadi kita faktorkan ya, faktorkan dari ini adalah 2x pangkat 2. Begitupun selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang faktorisasi bentuk ya. Misalkan ada x pangkat 2 plus 2xy plus y pangkat 2 ya. Ayo kita tinjau kembali hasil perkalian bentuk x pangkat y kuadrat tadi teman-teman ya. Dari hasil perkalian dari x plus y kuadrat adalah x pangkat 2 plus 2xy plus y kuadrat. Bentuk seperti ini disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Karena kenapa? Bentuk kuadrat sempurna mempunyai beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, koefisien peubah pangkat 2x pangkat 2 sama dengan 1 ya, koefisien depannya ya. Terus konstantanya merupakan hasil kuadrat setengah koefisien x ya. Oke, perhatikan contoh berikut. Faktorkanlah bentuk kuadrat sempurna dari x pangkat 2 plus 8x plus 16. Oke, penyelesaian ya. Oke, konstantanya adalah setengah ya, setengah dikali dengan 8 pangkat 2 artinya 42. Jadi maka x pangkat 2 plus 8x plus 16 ya adalah x pangkat 2 plus 8x plus 4 kuadrat. Nah, ini adalah pemfaktorannya ya. Jadi berikut ini kita cari. Berarti x plus 4 kuadrat itu sama dengan x plus 4 dikali dengan x plus 4 ya. Oke, selain itu dengan cara di atas, pemfaktoran bentuk kuadrat semut ini dapat diselesaikan dengan hukum distributif. Caranya adalah mengubah suku 2xy menjadi penjumlahan dua suku, itu xy plus xy. Kemudian suku tersebut itu difaktorkan. Oke, kita faktorkan bentuk kuadrat sempurna ya teman-teman semuanya. Ini ada x pangkat 2 plus 8x plus 16 itu sama dengan x pangkat 2 plus 4x plus 4x plus 16 ya, dimana x pangkat 2 plus 4x itu ditambah dengan 4x plus 4x, dimana x dikali sama x plus 4 plus 4 dikali dengan x plus 4 ya, dimana x plus 4 dan x plus 4. Oke, atau faktornya adalah x plus 4 kuadrat. Jadi faktor dari x pangkat 2 plus 4x plus 16 itu adalah x plus 4 kuadrat ya. Oke, sekarang kita akan kembali faktorisasi bentuk kuadrat ya, dimana ax kuadrat plus bx plus 0. Selain faktorisasi bentuk x pangkat 2 plus 2xy plus y kuadrat, faktorisasi bentuk kuadrat terdapat pula dengan bentuk ax pangkat 2 plus bx plus c ya, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real, a dan b merupakan koefisiennya teman-teman semuanya. C adalah konstanta, sedangkan yang menjadi peubah atau variabel adalah x pangkat 2 dan x. Oke, ini ya. Oke, jadi untuk memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c jika a-nya adalah sama dengan 1. Contohnya, kita faktorkan bentuk aljabar dari x pangkat 2 plus 7x plus 12. Misalkan ya, x pangkat 2 plus 7x plus 12 sama dengan x pangkat 2 dalam kurung ya, y plus z terkurung x plus yz. Misalkan y plus z nya sama dengan 7, yz nya sama dengan 12 ya. Y dan z itu yang memenuhi adalah y sama dengan 3 dan z sama dengan 4 teman-teman. Atau y nya sama dengan 4 dan z nya sama dengan 3. Oke, jadi bentuk kuadrat dari x pangkat 2 plus 7x plus 12 itu adalah x plus y, x plus z sama dengan x plus 3 dan x plus 4 ya, atau x plus y, x plus z
sama dengan X plus 4 dikali dengan X plus 3. Selanjutnya, oke, ini memfaktorkan bentuk AX kuadrat ya plus BX plus C itu jika A itu tidak sama dengan 1. Nah, kalian telah memahami bahwa pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C ini jika A adalah sama dengan 1 adalah X plus Y dikali dengan X plus Z. Dengan menurunkan rumus tersebut kita dapat memperoleh rumus pemfaktoran AX kuadrat plus BX plus C itu untuk A tidak sama dengan 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ini ya, sehingga ya untuk contohnya yang pertama itu adalah P per A plus Q per A itu sama dengan B per A, di mana P plus Q per A sama dengan B per A, maka P plus Q itu adalah B ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pecahan dalam bentuk aljabar. Oke, dalam pecahan dalam bentuk aljabar ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, di mana operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar ini sama sepertinya penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Apabila penyebutnya sudah sama, maka operasi penjumlahan atau juga pengurangannya dapat langsung dilakukan pada pembilangnya. Secara matematis ditulis dengan A per B plus C per B itu sama dengan A plus C per B karena penyebutnya udah sama ya. Nah, contohnya diselesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan bentuk aljabar berikut. Misalkan yang A 3AB per 4Z plus 5AB per 4Z. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ya, ini ya. Langsung aja, karena penyebutnya udah sama nih, 4Z sama 4Z, langsung aja, berarti 3AB kita tambah dengan 5AB per 4Z sama dengan 8AB per 4Z. Bisa kita kecilkan sama-sama dibagi dengan 4, itu hasilnya 2AB per Z ya, sama seperti halnya yang di bawah juga. Oke, ini sekarang kita akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar. Kalau perkalian pecahan bentuk aljabar ini dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut secara matematis dirumuskan dengan A per B dikali dengan C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali dengan D, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 karena kalau 0 hasilnya 0 ya. Oke, yang pertama contohkan selesaikan perkalian pada pecahan bentuk aljabar berikut ya. Misalkan ini adalah 2 dikali A X plus X per A dikali dengan 4 B per Y. Penyelesaiannya bisa kita lihat di sini, di mana ini penyebutnya udah sama ya, langsung aja 2 X 4 ya dikali dengan ini ya B, jadi per AY sama dengan 8X B per AY ya, kita kalikan aja ya B. Oke, selanjutnya pembagian bentuk aljabar. Ya, jadi sewaktu kita di kelas 7 SMP, teman-teman semuanya kita kita pernah belajar tentang operasi pembagian bentuk aljabar pada suku tunggal. Nah, pada bab ini kita akan melakukan operasi pembagian dengan suku 2 atau juga suku 3. Nah, pembagian dan pecahan sama artinya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Secara matematis, pembagian pecahan ditulis sebagai berikut. Misalkan A per B dibagi dengan C per D itu sama dengan A per B dikali dengan D per C. Jadi dibalik ya. Bilangan ini dibalik, dengan B itu tidak sama dengan 0 dan C juga tidak sama dengan 0 dan serta D tidak sama dengan 0. Nah, contohnya hitung operasi pembagian dari bentuk aljabar berikut. Ada 3A per 2X dibagi dengan X per 4A ya. Jadi seperti sifat yang di atas kita balik ya. Jadi 3A per 2X dikali sama dibalik ya. Jadi 4A per X, di mana 3A dikali 4A itu sama dengan 12A dikali A ya, atau A kuadrat. Oke, 2X dikali sama X atau 2 dikali X ya, sama dengan 2X kuadrat, atau kalau kita kecilkan sama-sama dibagi 2 itu adalah menjadi 6A kuadrat per X kuadrat. Oke. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Jadi, suatu pecahan bentuk aljabar itu dapat disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya memiliki faktor persekutuan atau juga faktor yang sama, teman-teman. Nah, maka untuk menyederhanakan pecahan ini kita harus mencari faktor persekutuan dari pembilang dan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk contohnya seperti berikut ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Contoh.
Ada 8ax kuadrat plus 24xy kuadrat ya. Itu penyelesaiannya. Dimana kita lihat bentuk aljabarnya sederhanakan ya. Jadi 8x dalam kurung ax plus 3yz y2 ya. Y pangkat 2 ya. Oke, dimana 8x dikali dengan ax itu 8ax kuadrat ya. 8 dikali sama 3 itu 24, x dikali dengan y kuadrat menjadi 24x y kuadrat. Seperti itu. Jadi faktor dari 8ax kuadrat plus 24x y kuadrat sama dengan 8x ya. Oke, terima kasih. Ya, itu mungkin sekian materi dari Anggi, teman-teman semuanya mengenai aljabar ya, operasi hitung aljabar buat kalian di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, selamat menonton dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat bagi kalian ya, teman-teman semuanya, untuk belajar dan mengali ilmu kalian, dan jangan lupa juga untuk bersyukur untuk hari ini. So, Anggi pamit dari ruang video kalian, teman-teman semuanya. Simak video berikutnya nanti di YouTube Anggi selanjutnya ya. Selamat menonton dan bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.